Iya, saya berusaha berdiri, kalau nanti capek baru saya duduk. Amin Bapak Ibu. Iya, iya kemarin agak capek saya sehingga saya korbannya duduk. Iya, luar biasa. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Iya. Ini adalah ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Jadi harus ada bedanya dengan kebaktian yang lain. Bedanya adalah kebaktian ini harus ada kesaksian. Ya, tetapi kita kemarin sudah menyaksikan beberapa orang yang bersaksi, tapi hari ini saya bersaksi, bukan bersaksi tentang mujizat yang saya alami, tapi bersaksi tentang pelayanan mujizat yang saya alami. Amin Bapak Ibu. Ya beda ya, luar biasa. Saya bersaksi tentang dulu pelayanan, saya sebagai pendeta di suatu gereja besar Bapak Ibu, mungkin terbesar di Jakarta barangkali atau di Indonesia. Saya pelayanan sana dan banyak saya ditugaskan di Bekasi. Nah puji Tuhan pada saat saya pelayan di Bekasi banyak terjadi mujizat. Ya mujizatnya juga luar biasa. Ratusan orang sakit kanker sembuh. Wow luar biasa. Dari berbagai jenis kanker dan dari berbagai jenis stadium dari kanker tadi. Iya bukannya saya hebat. Tidak Bapak Ibu, tapi semua lewat perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya kasih saja perjamuan kudus minyak urapan. Dan mereka mengalami kesembuhan. Kenapa mereka mengalami sembuh? Karena saya tahu rahasia kanker itu apa. Kanker itu adalah pemberontakan sel. Ya contoh, paling jelas adalah kanker darah. Itu sel darah putih yang harusnya bertugas untuk melindungi tubuh kita justru menjadi pemakan darah merah. Jadi itu pagar makan tanaman Bapak Ibu. Harusnya pagar itu kan melindungi kan, justru pagar itu memakan gitu Bapak Ibu. Ya, itulah yang terjadi. Jadi sel darah putih itu memakan sel darah merah dan itulah kanker darah atau dikenal dengan leukemia. Ya Bapak Ibu ya, leukemia. Ya, tapi puji Tuhan, ketika saya berikan perjamuan kudus, mereka mengalami kesembuhan. Kenapa bisa sembuh Pak? Karena orang harus mengerti tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Yesus. Itu Yesus adalah Raja Damai. Itulah sebabnya ketika kita makan Yesus, maka sel-sel yang memberontak tadi diperdamaikan. Sehingga sel-sel kita tidak ada lagi memberontak. Damai, damai, damai. Sehingga sembuhlah dari kanker. Kalau cara dunia apa? Sel yang memberontak tadi dibunuh dengan racun. Itulah kemoterapi. Disuntik cairan racun dengan tujuan membunuh sel-sel ganas tadi. Sel-sel memberontak tadi. Tapi dampaknya sel yang sehat juga ikut mati. Tuh Bapak Ibu. Akibatnya apa? Manusia itu yang di kemoterapi menjadi pucat. Setengah mati. Bahkan ada kepalanya gundul. Mukanya pucat. Gak ada selera makan. Oh segala macam. Itu cara dunia. Tapi kita punya cara Tuhan. Kita makan perjamuan kudus. Kita minum darah Yesus. Dan disitulah terjadi mujizat kesembuhan. Kenapa? Raja damai kita makan. Maka damailah di seluruh tubuh kita. Sembuhlah kita. Gampang kan? Iya gampang banget. Kok gitu aja Pak? Iya memang gitu aja. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Bahkan juga hati kita juga. Kalau hati kita suka gelisah. Hati kita suka marah. Hati kita suka gimana gitu. Berontak gitu. Rutinlah perjamuan kudus. Maka damai Kristus akan melingkupi hidup kita. Sehingga hati kita juga damai. 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 Enak ya? Enak banget. Lah memang gitu. Ya amin ya. Jadi solusinya ini ya gampang ya, enak ya. Lah iya enak. Enak kita makan minum kan enak kan. Bahkan tidak bayar lagi, gratis. Kan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Karena itulah kalau ada di antara Bapak Ibu atau penonton yang mengalami kanker atau saudaranya kanker atau temannya kanker, silakan datang ke tempat ini. Kita beribadah sama-sama, kita juga perjamuan kudus sama-sama. Iya Bapak Ibu, apapun kankernya, stadium apapun itu, vonis mati sekalipun, saudara datang saja, kita bersama-sama ibadah, bersama-sama perjamuan kudus, dan kita bisa mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Tuh,
Enak ya, enak ya. Iya enak. Tuhan itu caranya enak. Sama seperti juga ketika bangsa Israel banyak mati digigit ular tedung. Apa solusinya? Saudara tahu? Hanya melihat patung ular yang ditinggal oleh Musa. Hanya melihat, nggak ngapa-ngapain lain. Hanya melihat, lihat saja yang digigit ular, orang itu menjadi sembuh. Hal yang sama juga sekarang gampang, hanya makan. Tuh setelah itu hanya makan kan, hanya makan dan sembuh. Iya, jadi bagi Tuhan itu hal yang sederhana yang kita lakukan, tapi hal yang besarnya itulah Tuhan lakukan. Amin. Nah, gampang ya? Iya, enak ya. Kanker loh, kanker loh, sembuh. Ratusan, bukan 1-2 aja, ratusan. Iya. Juga mujizat yang berikutnya yang juga saya ini Bapak Ibu saya layani adalah ibu-ibu yang mandul bisa punya anak. Ini juga ratusan ibu-ibu. Iya Bapak Ibu. Ya, caranya bagaimana? Ah, ini dia, caranya sederhana. Seringkali orang nggak tahu ya. Jadi ketika mandul itu biasanya harus kedua belah pihak harus diajak. Itu adalah suami dan istri. Karena bisa saja mandulnya bukan dari pihak istri, dari pihak suami. Benar kan Bapak Ibu ya? Makanya dua-duanya harus didoakan. Iya, dan itulah lewat kuasa Allah di balik minyak urapan. Hanya saya oles-oleskan saja. Caranya gimana? Ya saudara lakukan aja ya. Ini yang saya lakukan dan terbukti mujizat ya. Saya nggak ada rahasia-rahasiaan. Saudara coba aja tapi harus dengan iman. Ya. Saya panggil aja suaminya. Sini. Suami dulu. Baru saya oleskan minyak urapan di perutnya. Saya doanya sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan alat reproduksinya. Amin. Coba gitu. Simpel ya. Gampang ya? Iya memang gampang. Lalu kemudian saya panggil istrinya, sini kamu. Nah, itu juga diurapi, tapi gak tangan saya. Pendeta juga harus ada etika, gak perut orang jangan dipegang-pegang. Tangan suaminya saya kasih minyak urapan, lalu tumpangan tangan pada perut istrinya, lalu tangan suaminya baru saya tumpangin tangan. Jadi gak langsung. Jadi tangan suaminya yang langsung dengan saya, tapi tangan suaminya yang langsung ke perut istrinya. Bukan tangan pendeta langsung ke perut ibu-ibu tadi. Amin Bapak Ibu. Iya dong, pendeta harus ada etika juga. Perut istri orang dipegang-pegang. Ya jadi gitu. Jadi perut suaminya yang langsung nyentuh perut istri, saya yang menyentuh perut tangan dari suami. Lalu saya doakan hal yang sama. Sempurnakan alat reproduksi Tuhan. Agar ibu ini bisa hamil dan melahirkan. Udah. Simpel kan? Simpel sekali. Udah selesai. Dan terbukti berapa bulan kemudian langsung hamil. Dan luar biasa. Sehingga pada saat altar call banyak ibu-ibu berbaris gitu ingin didoakan lagi agar kehamilannya berjalan lancar. Ya, sampai banyak yang perut-perut gendut gitu Bapak. Iya. Iya banyak. Bukan 1-2, ratusan Bapak. Sehingga di Bekasi saya dijuluki pendeta yang punya karunia membuat ibu hamil. Karena bapaknya ibu yang mandul, udah kemana-mana itu bisa hamil. Kan luar biasa kan. Puncaknya itu kemandulan itu ada di Bogor saat itu. Ya Bogor. Ya jadi biasanya itu yang mandul itu 2-3 tahun. Yang di Bogor itu bisa 9 tahun mandul. Akhirnya bisa punya anak. Setahu saya sudah punya 2 anak. Kan luar biasa Bapak. Luar biasa ya. Ya, itu bukan karena saya hebat ya Bapak Ibu, bukan. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Doanya juga sederhana kan? Hanya sempurnakan alat reproduksi. Karena bisa aja ada yang tersumbat, ada aja yang macet, atau sperma suami lemah, dan segala macam. Banyaklah segala macam penyebab kemandulan. Iya, bukan hanya dari pihak ibu, mungkin ada mampet, saluran itunya kandung telurnya bisa aja mampet, bisa. Demikian juga kandungannya mungkin nggak sempurna, bisa. Demikian juga dari pihak suami, bisa aja spermanya nggak sempurna. Ya kan Bapak Ibu, iya berbagai macam penyebab. Iya Bapak Ibu. Tapi kita percaya ketika kita urapi, kita percaya sempurna kita doakan, maka benar-benar terjadi kehamilan. Amin Bapak Ibu, luar biasa kan? Iya, jadi saudara juga bisa melakukan ya. Kalau pendeta-pendeta ingin mendoakan jemaatnya silakan. Caranya sederhana kan? Ya, tapi harus dengan iman, oles-oles saja. Nggak harus segala disembur-sembur segala macam. Demikian juga itu tentang orang ya. Ada kanker, ada mandul bisa sembuh.
ya bisa disempurnakan. Amin. Demikian juga tempat usaha juga. Nah, Pak Joni, Ibu Lydia sudah menyaksikan Ratu Plaza diurapi. Sekarang sudah ramai. Ya, Bapak Ibu yang pernah dengar Ratu Plaza, silakan buktikan sendiri, datang ke tempat ini ya. Ratu Plaza ya, saya tunggu ya. Ketemu kita ya. Kalau perlu ketemu Pak Joni, ownernya. Iya, di Ratu Plaza kalau mungkin ketemu. Iya, ya datang ya. Nanti para penonton bisa datang ke Ratu Plaza. Mari kita makan sama-sama. Iya. Oke ya, demikian juga Landmark juga sama. Iya, telah mengundang ibadah mau church di sana, kita urapi juga. Hanya sekali urapan. Lantai 19 yang semula ada penunggunya, mungkin ada kuasa-kuasa gelapnya, akhirnya tersewa dalam waktu 1 minggu. Padahal kata Pak Joni pemiliknya sudah bertahun-tahun nggak laku, kayak ada sesuatu gitu kan. Tapi ketika sekali diurapi langsung bisa laku, kan luar biasa kan? Ya kan, luar biasa kan? Jadi usaha saudara juga toko urapi. Kenapa dengan diurapan Pak, diurapi dengan menjadi berubah Pak? Karena lewat pengurapan, mungkin sebelumnya ada kuasa-kuasa gelap di toko kita atau di rumah kita atau dimanapun, itu bisa pergi. Ketika kita urapi, maka itu ada kemuliaan Allah. Tempat yang sudah mulia, tidak berani setan datang ke tempat itu. Iya, setan itu hanya mencari tempat-tempat yang terkutuk, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang gelap. Mungkin sebelumnya tempat usaha kita ada kuasa-kuasa gelapnya. Mungkin juga rumah, karena umumnya ada aja bisa perbedaannya, ada aja suatu hal khusus. Umumnya ketika rumah dibangun, tukangnya sendiri mengusulkan kepada kita untuk memotong kepala kambing atau kebo, ditanam di tanah. Iya Bapak Ibu, kepercayaan mereka. Kita kadang-kadang terdesak. Kenapa? Lah tukang kita. Kalau mereka nanti ngambek, nggak selesai nih rumah kita. Kadang-kadang kita kayak ke pojok juga ya. Atau taruh tandan pisang, satu tandan pisang di bubungan rumah-rumah kita gitu Bapak Ibu. Iya, diikat pisang gitu. Itu kan. Itu ngundang setan Bapak Ibu. Tanpa sadar kita ngundang setan. Tapi gimana lagi tukangnya udah minta gitu. Ya kan? Nah, ya udah. Makanya ketika kita masuk rumah baru, tempat usaha baru, toko baru atau apapun, properti kita urapi lebih dulu. Kita kuduskan tempat itu sehingga tidak ada lagi tempat setan. Karena ketika diurapi, dikuduskan, tempat itu penuh kemuliaan, setan tidak berani lagi datang ke tempat itu. Amin. Ibu. Iya, jadi saudara, toko saudara juga bisa laku, banyak orang bisa datang. Kenapa? Ketika sudah mulia, hanya Tuhan yang datang. Setan gak berani datang. Amin. Ketika Tuhan datang, Tuhan pasti membawa berkat. Membawa kenyamanan, sukacita. Benar Bapak Ibu? Tapi ketika iblis datang, wah iblis datang kan masalah. Ya kebangkrutan lah, kebakaran lah, segala macam. Bahkan juga kendaraan kita juga kita bisa urapi sehingga bebas mara bahaya celaka. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan bodinya disemprot-semprot minyak urapan, rodanya aja. Ya. Saya juga lakukan itu, mobil saya juga saya urapi. Iya Bapak Ibu. Iya. Bahkan apa? Pesawat juga. Kalau saya naik pesawat, naik pada saat di pintu pesawat saya urapi dalam nama Tuhan Yesus, aman perjalanan penerbangan saya, aman. Cuma gitu aja, simpel sekali ya, iya kan? Iya, jadi saudara juga bisa lakukan dan perjalanan penerbangan kita juga menjadi aman. Amin. Tiba di tempat tujuan. Jadi gitulah Bapak Ibu. Jadi mari kita percaya ada kuasa Allah di balik minyak urapan dan perjamuan kudus. Itulah yang dikatakan oleh Wahyu 6 ayat 6. Jika ada minyak dan anggur, itu menggambarkan adanya perjamuan kudus dan minyak urapan, maka kita tidak dirusakkan. Amin. Kita bebas dirusakkan oleh malaikat, dirusakkan oleh siapapun. Kita terpelihara sempurna. Ya, amin Bapak Ibu. Iya. Kalau saudara ragu-ragu, ya udah coba aja dulu. Iya ya, coba. Tapi harus iman dulu nyobanya. Jangan kayak iklan tuh. Buat anak jangan coba-coba. Ya, imani dulu, sekali aja coba. Iya, inilah imanilah. Urapi toko saudara, urapi tempat usaha saudara. Ya, saudara lihat bedanya.
kelihatan bedanya. Ya, amin Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, itulah kesaksian dari saya. Jadi biasanya kesaksian adalah orang yang mengalami, sedangkan ini saya adalah kesaksian dari orang yang melakukan pelayanannya. Jadi agak beda kali ini ya. Ya, kita masuk kepada firman Tuhan. Judulnya adalah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi. KKR itu adalah kebaktian kebangunan rohani. Jadi harus ibadah ini mendorong kebangunan rohani bagi kita. Itulah sebabnya ibadah ini spesial dengan adanya kesaksian. Karena lewat kesaksian itu saudara punya pengharapan ketika mengalami masalah yang sama. Ketika saudara punya pengharapan, berikutnya ada iman. Ketika ada iman, berikutnya mujizat kita alami. Amin. Jadi lewat kesaksian itu, itulah membangkitkan pengharapan bagi kita. Iya Bapak Ibu, pengharapan. Ketika misal saudara menderita kanker, mungkin vonis mati misalkan, sekian bulan lagi mati. Ketika saudara mendengar kesaksian orang sembuh kanker, saudara pasti otomatis mengalami pengharapan. Orang itu kok bisa sembuh ya? Jangan-jangan saya juga sembuh. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Paham ya? Demikian juga dengan ekonomi. Usaha saya sekarang berat, sepi. Ternyata Ratu Plaza bisa dipulihkan. Wah, saya juga ada pengharapan dong. Usaha saya bisa dipulihkan. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kesaksian kita itu membangkitkan pengharapan orang lain. Dan ketika pengharapan itu timbul, berikutnya menjadi iman. Dan ketika iman, berikutnya mujizat terjadi. Terus itu, ya kan? Jadi urutannya gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang nggak langsung kesaksian seseorang itu membangkitkan iman seseorang, tapi membangkitkan pengharapan paling enggak. Tapi pengharapan itulah kemudian menjadi awal menjadi iman. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Iyalah. Luar biasa ya. Ya, jadi ini kebaktian kebangunan rohani untuk membangkitkan iman kita lewat pengharapan kita yang sudah bangkit. Nah, ini adalah KKR kebaktian kebangunan rohani yang kelima. Dan judulnya adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, di sini saya ada tunjukkan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ada dua. Ada dua kesembuhan. Dua kesembuhan ini agak berbeda. Satu kesembuhan yang Yesus inisiatif menyembuhkannya. Ya, tanpa orang itu meminta, Yesus menyembuhkan. Ya Bapak Ibu. Sedangkan mujizat yang kedua, yang orang lumpuh yang disembuhkan, itu atas upaya mereka, atas iman mereka. Dengan menggotong yang lumpuh dibawa ke hadapan Yesus. Jadi ada dua jenis. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Karena seringkali juga di kehidupan kita mengalami dua jenis mujizat ini. Ada yang tiba-tiba aja Tuhan menyembuhkan kita tanpa kita minta. Tapi ada juga yang kita minta sampai bertalu-talu berdoa. Ya Bapak Ibu. Nah itulah. Jadi dua mujizat ini saya tampilkan. Agar apa? Itu menjadi gambaran juga yang bisa kita alami. Ada yang Tuhan langsung memberkati kita atau menyembuhkan kita tanpa kita minta. Tapi ada juga yang harus kita minta dengan bertalu-talu. Dengan cara yang upaya luar biasa. Amin. Nah dua hal ini terjadi. Yang pertama adalah kesembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah kemarin Ibu Lydia bersaksi kolam Bethesda itu nggak ada lagi airnya. Benar, udah ribuan tahun, betul ya. Sekarang kalau saudara ke Israel, jangan berpikir kolam Bethesda itu masih ada. Yang masih ada itu pertinggalannya, ya. Jadi cuma ada tempat-tempat, ya. Tapi nggak ada lagi airnya, udah kering ya. Ya, 2000 tahun yang lalu, ya udah lama itu ya. Ya, udah berbagai peristiwa terjadi itu. Berbagai pemerintah Romawi, Yunani segala macam sudah pernah. Ya pokoknya saudara percaya di Alkitab itu semuanya pernah ada. Ya, semuanya pernah ada, tapi belum tentu ada sampai sekarang. Amin. Ya, itu kolam Bethesda ya. Ya, Bethesda artinya apa? Rumah anugerah. Jadi bagus juga arti namanya ya. Ada satu gereja teman saya namanya Bethesda Church. Itu mantunya pendeta Pariaji, pendeta Ivan. Itu teman saya. Dulu sama-sama pelayanan kita. Ya, jadi satu perguruan lah. Haleluya. Coba Bu buka Yohanes 5 ayat 2. Ini sudah ada
kok kayaknya saya sudah mulai capek ya. Saya duduk aja dulu dah. Iya. Ya, duduk Bapak Ibu, duduk. Bapak Ibu kan duduk juga kan? Sama-sama kita. Kemarin dimulai hari Kamis kemarin saya kok tiba-tiba jadi ini saya kelelahan gitu. Akhirnya duduk, enak juga duduk. Jadi sekarang dilanjutkan. Tapi saya nggak ingin dari awal saya duduk, saya berdiri dulu lah. Mantap. Yohanes 5 ayat 2 sampai 11, lalu loncat ayat 14 ya. Ya, ini saya bacakan ya. Ya, sekarang enak ya, udah ada TV. Saudara jangan terpaku dengan Alkitab buku ya. Ya, saudara tahu kenapa? Ya, sekarang kan zamannya digital. Ya kan, di handphone kita bisa bawa Alkitab. Ya kan, handphone itu lebih bagus. Alkitab kita di handphone. Kenapa? Kapan saja, di mana saja kita bisa baca Alkitab. Ya kan, lagi nunggu, lagi antri, lagi naik bis, lagi naik kereta, kita bisa baca Alkitab. Coba kalau buku, kadang-kadang kita risih kan, repot lagi bawanya. Kalau handphone, kan selalu melekat di tubuh kita kan. Ya kan, karena itu ada orang berkata, lebih bagus ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Iya, iya Bapak Ibu ya. Iya, bahkan juga pembayaran juga lewat handphone bisa kan, pakai QRIS segala macam kan. Jadi benar-benar handphone sekarang mantap, bisa jadi dompet juga. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 2 sampai 11 lalu loncat ayat 14 ya. Ini saya bacakan ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba ya, ada sebuah kolam. Nah, kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Bethesda itu artinya rumah anugerah. Jadi tulisannya sebenarnya bukan Bethesda gini Bapak Ibu. Harus ada H, Bet, B-E-T-H. Itu artinya bet, rumah artinya. Tesda itu artinya anugerah. Sama juga Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu roti atau daging. Amin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Betel juga gitu, harus ada TH-nya. Betel. Bet itu rumah, EL, Allah. Jadi Betel artinya rumah Allah. Jadi nggak boleh nulisnya kayak BETEL, cuma gitu. Enggak, harus ada hanya TH. Oke Bapak Ibu ya. Betel itu artinya rumah Allah. EL artinya Allah. Elohim dari singkatan Elohim. Amin Bapak Ibu. Jadi ada artinya masing-masing itu, nggak boleh asal tulis. Udah lanjut. Disebut Bethesda atau rumah anugerah. Ada 5 serambinya. Ayat 3 ya. Dan kita baca gantian aja. Bapak Ibu ayat 2 ayat 3 ya. Yang ganjil saya ayat genap. Ya Bapak Ibu ayat 3. Ya ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Wow, luar biasa. Ya Bapak Ibu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wow, lama ya 38 tahun kan? Wih, lama banget itu. Ayat 6 saya. Ya, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau? Nah, ini kesembuhannya atas inisiatif siapa? Tuhan Yesus. Bukan atas permintaan dia kan? Nah, itu juga banyak kita alami juga ya. Kita sembuh atau diberkati itu bukan permintaan kita, tapi Tuhan aja yang melakukannya untuk kita. Lanjut Bapak Ibu ayat 7. Orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai tenang dan sementara aku duduk di kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, dari sini saudara lihat orang ini nggak punya keluarga ya. Iyalah, kalau ada keluarga kan keluarganya yang nolong ya Bapak Ibu ya. Ayat 8 saya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi inisiatif mujizat ini dari siapa? Yesus. Tanpa orang itu minta ya. Nggak ya. Nanti kita lihat tadi mujizat yang benar-benar orang itu yang minta dengan upayanya. Lanjut Bapak Ibu 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu
berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, hari Sabat ya. Katakan sama-sama saya, hari Sabat. Nanti saya jelaskan. Terus ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11 Bapak Ibu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, ia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Ya, ayat 14 loncat. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, saya akan jelaskan tentang hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Itu adalah hari ketujuh. Karena pada hari ketujuh lah Tuhan itu selesai penciptaannya dan Tuhan beristirahat. Amin Bapak Ibu. Nah, peristirahatan Tuhan ini kemudian dimaksudkan oleh Allah untuk agar orang Israel juga beristirahat dari pekerjaannya. Tujuannya untuk apa? Agar hari ketujuh ini orang Israel bisa beribadah kepada Allah. Tujuannya itu Bapak Ibu, tujuan awalnya untuk beribadah kepada Allah. Dan karena tidak boleh bekerja, ahli-ahli Taurat, Farisi membuat detail larangan ini menjadi apa? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi orang ahli Taurat menambahkan peraturan-peraturannya. Itu ibarat apa? Ibarat undang-undang dasar. Ada undang-undang di bawahnya yang lebih detail. Dan undang-undang dibuat detail lagi. Peraturan pelaksanaannya. Jadi ada undang-undang dasar. Itu biasanya hal-hal dasar aja. Lalu ada penjelasannya, ada keterangannya, ada pelaksanaannya. Hal yang sama juga dengan aturan hari Sabat. Itu peraturan dari Tuhan. Tapi kemudian dibuat detail, lebih detail lagi. Sehingga ahli Taurat dan Farisi mendetailkan itu dengan banyak larangan-larangan pada hari Sabat. Termasuk juga tidak boleh mengangkat tilam. Amin Bapak Ibu. Termasuk juga berjalan pada hari Sabat ada maksimum jaraknya. Dan itulah 900 meter. Dan itulah dikenal dengan seperjalanan Sabat. Nggak boleh juga orang menyalakan api. Jadi itu peraturan-peraturan yang lebih detail lagi. Yang dibuat oleh ahli Taurat dan Farisi. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Iya kan? Tapi bagi Allah hanya larangan pada hari Sabat nggak boleh bekerja. Cuma itu aja. Amin. Nggak ada detailnya lagi. Nggak boleh mengangkat tilam, nggak boleh berjalan dan segala macam. Nggak ada gitu. Nggak ada ya. Tapi itulah lewat peraturan yang detail tadi lah itu kemudian diterapkan kepada orang Yahudi. Tapi peraturan yang detail tadi tidak diterapkan bagi orang Farisi sendiri. Nggak diterapkan pada imam-imam. Kenapa? Karena Yesus pernah membantah larangan-larangan tadi. Imam kamu saja bekerja di bait Allah pada hari Sabat. Tuh kan Bapak Ibu. Demikian juga kalau seandainya ahli Taurat itu punya sapi, punya ternak masuk ke dalam lubang. Bukankah pada hari itu juga dia akan menolong walaupun itu hari Sabat? Tuh kan gitu Bapak Ibu. Jadi ahli Taurat, Farisi tadi membuat peraturan-peraturan detail. Itu hanya berlaku pada orang Yahudi. Tapi bagi mereka sendiri nggak diberlaku. Kan nggak fair ya. Iya ya, curang. Itu ibarat DPR membuat undang-undang. Tapi mereka sendiri nggak berlaku undang-undang itu. Kan kecurangan. Iyalah kira-kira demikian lah Bapak Ibu. Iya kan. Nah, jadi Tuhan Yesus menyuruh orang tadi mengangkat tilam. Kenapa Tuhan Yesus terkesan menentang dari hari Sabat? Karena hari Sabat prinsipnya adalah pada hari Sabat orang Yahudi tidak bekerja, beribadah kepada Allah. Dan ketika hari Sabat berarti yang bekerja siapa? Allah. Bekerja untuk apa? Menjawab umatnya, memberkati umatnya, menyembuhkan umatnya. Jadi ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, itu memang sewajarnya. Karena Yesus itu adalah Allah. Bapak Ibu? Karena pada hari Sabat, yang bekerja itu Allah, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi memang dilarang bekerja, karena mereka harus menyembah Allah. Jadi pada hari Sabat, Allah yang bekerja. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, karena Yesus adalah Allah. Amin Bapak Ibu? Amin? Iya.
Jadi karena itulah kalau saudara perhatian kitab Injil, Yesus seringkali menyembuhkan pada hari Sabat. Bukannya Yesus ingin menentang larangan bekerja di hari Sabat, tetapi karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang bekerja pada hari Sabat. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi ketika manusia tidak bekerja, Allah yang bekerja. Jadi wajar saja ketika orang Yahudi tidak bekerja pada hari Sabat, Tuhan Yesus yang bekerja menyembuhkan umat Israel. Paham Bapak Ibu? Nah, hal yang sama juga ada perkataan, ketika kita turun tangan atau bekerja, Tuhan angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan bekerja. Benar Bapak Ibu ya? Iya, samalah demikian. Ketika kita berdoa untuk kesembuhan kita tidak bekerja. Tapi Tuhan yang bekerja. Makanya ketika kita terima perjamuan kudus, Allah yang bekerja. Maka bagian kita sederhana, hanya makan dan minum. Tapi Allah yang bekerja, terjadi mujizat. Minyak urapan juga demikian. Kita hanya oles-oles saja, bagian sederhana. Tapi yang bekerja apa? Tuhan. Dan itulah menyembuhkan kita. Ini saudara itu. Makanya yang kita lakukan hal yang sederhana. Hanya makan minum, hanya meoles. Tapi pada saat itulah kita menyerahkan semuanya Tuhan yang bekerja. Dan itulah terjadi mujizat di dalam hidup kita. Paham Bapak Ibu? Tuh, luar biasa ya. Haleluya, haleluya. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus kok kesannya nantangi orang Yahudi tentang hari Sabat. Bukan nantangin, tapi karena Yesus itu adalah Allah, memang bekerja pada hari Sabat. Amin Bapak Ibu. Amin. Demikian juga Yesus juga berkata, aku adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi Tuhan bisa memerintahkan angkat tilam segala macam. Bisa, karena Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi gak ada yang mengatasi Tuhan dari hari Sabat. Haleluya. Termasuk juga makan. Makan gitu ya Bapak Ibu ya. Mutik bulir gandum gitu. Terus murid-muridnya makan. Itu kan ditegur sama ahli Taurat. Iya, karena memetik gandum juga gak boleh. Iya Bapak Ibu, hanya makan aja yang boleh gitu Bapak Ibu. Iya, tapi luar biasa. Karena Tuhan adalah Tuhan dari hari Sabat. Ya, coba kita lihat ayatnya Matius 12 ayat 8, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Oh, masalah hari Sabat tadi coba Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dulu kita buka. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 Bu Odi. Biar enggak kelewat. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Nah, ini saya Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ini saya baca ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2 Bapak Ibu lah supaya aktif. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Itu ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi inilah dasarnya Bapak Ibu kenapa ada hari Sabat. Jadi manusia juga bekerja dari pekerjaannya. Sama seperti Allah juga bekerja dari penciptaannya. Amin. Dan Allah menguduskan. Ya, menguduskan hari Sabat itu. Coba Bapak ayat 2-nya Bu. Oh ya tadi mengudus. Lalu Allah ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadi pada hari Sabat Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Itulah sebabnya ketika orang Israel berhenti bekerja pada hari Sabat beribadah kepada Allah, maka mereka akan diberkati dan dikuduskan. Berarti itu makanya penting hari Sabat bagi orang Israel penting. Bahkan bukan hanya bagi mereka saja, orang non Israel pun pada hari Sabat mereka juga minta, mereka juga harus menghormati hari Sabat. Itulah sebabnya ketika kita ke Israel pun, ketika jatuh hari Sabat, ya udah kita nggak bisa kemana-mana. Orang Israel memperlakukan juga kepada turis-turis hari Sabat, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ketat itu peraturan orang Israel ya. Bahkan bukan hanya itu, tentang halal, makanan halal juga itu keras mereka. Lebih keras dibandingkan tetangga sebelah. Tetangga sebelah kan nggak boleh makan babi kan, nggak boleh kan? Tapi jadi pengusaha babi boleh. Ada berapa orang pengusaha babi bisa? Iya Bapak Ibu boleh. Ada di Riau atau Jambi gitu ya ada. Kenapa mereka mengusahakan babi? Karena dekat Singapura. Singapura pemakan babi. Mereka bisnis babi dijual ke Singapura. Jadi laku gitu Bapak.
Daerah Riau ya, iya. Jadi mereka hanya dilarang makan. Tapi berusaha jadi pengusaha babi, oke. Tapi kalau orang Israel, pengusaha babi juga nggak boleh. Jadi lebih ketat gitu ya, lebih ketat ya. Makanya ketika gambaran ada anak bungsu yang hilang sampai dia jadi pengurus babi, itu sebenarnya sudah menunjukkan kemiskinan yang paling mentok. Sampai pekerjaan haram pun dia lakukan. Bahkan makanan babi juga akan dia makan. Kan udah miskin itu udah benar-benar hampir mati gitu Bapak Ibu. Sampai makanan babi aja hampir dia makan. Pekerjaan haram aja mengurus babi juga dia lakukan. Jadi itu sebenarnya gambaran bagi kita. Si anak bungsu tadi itu udah miskin habis. Benar-benar gak ada harapan lagi untuk hidup. Sehingga apa, pekerjaan haram pun dia kerjakan. Jadi saudara bisa bayangin ya. Jadi kalau orang Israel bukan hanya tidak boleh makan babi, mengusahakan babi juga nggak boleh. Kalau tetangga sebelah cuma larangan makan doang, ya kan? Jadi pengusaha babi is okay. Apalagi daerah Riau, sebelahnya ada Singapura, pemakan babi. Laku dagangan mereka. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi mereka lebih keras ya, ya itulah. Oke ya. Nah sekarang coba kita lihat sekarang peristiwa Yesus tadi hari Sabat belum ya? Coba Matius 12 ayat 8. Coba kita lihat. Kenapa Yesus bisa memerintahkan orang tadi mengangkat tilamnya pada hari Sabat? Ayat 8 saya bacakan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Makanya Tuhan bisa berkuasa atas hari Sabat. Makanya Yesus berkuasa memerintahkan orang mengangkat tilamnya. Jadi nggak ada yang dilanggar ya. Karena Yesus adalah Tuhan pada hari Sabat. Oke Bapak Ibu ya. Terus lanjutkan lagi. Sekarang Markus 2 ayat 3 sampai 12 ini agak panjang kita baca bergantian. Nah, kalau di sini mujizatnya berbeda. Kesembuhan dari lumpuh betul, tetapi ini bukan inisiatif dari Tuhan Yesus, tapi inisiatif dari orang-orang yang mengalami kelumpuhan tadi. Nah, kita bisa bandingkan nanti hal yang di dalam hidup kita juga ya. Ada yang Tuhan langsung memberikan solusi atas masalah kita, ada juga kita harus meminta kepada Tuhan bertalu-talu agar Tuhan memberkati kita, agar Tuhan memberikan solusi atas masalah kita. Nih sekarang mujizat kesembuhan tetapi bukan inisiatif Tuhan, tapi inisiatif dari pihak yang lumpuh. Markus 2 ayat 3 sampai dengan 12 kita baca sama-sama ya. Gantian kita. Saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4 dan terusnya yang genap Bapak Ibu. Saya yang ganjil. Nih saya bacakan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh ya, digotong oleh 4 orang. Nah, digotong oleh 4 orang. Terus lanjut Bapak Ibu ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang-orang itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam 4 orang lumpuh itu. Ya, ayat 5 saya. Ketika Yesus melihat iman mereka itu berarti iman si penggotong, bukan iman yang lumpuh. Saudara itu iman si penggotong ya. Artinya apa bagi kita nih? Saudara bisa punya iman untuk membawa teman saudara ke hadapan Tuhan. Sama seperti orang tua kita di kampung mendoakan kita anak-anaknya agar sukses di Jakarta, agar selamat di Jakarta. Itu bisa. Karena memang ayat juga berkata demikian. Jadi kita bisa menggotong orang lain. Amin Bapak Ibu. Demikian juga kita juga. Mungkin saja kita bertobat. Mungkin saja kita hari ini ada di gereja. Itu karena doa orang tua kita. Atau doa saudara kita. Atau doa dari teman-teman kita. Bisa saja terjadi. Amin. Jadi saudara bisa juga membawa siapapun. Membawa keluarga. Membawa orang tua kita. Membawa teman kita di dalam doa. Agar mereka juga dijamah oleh Tuhan. Bisa ya. Ini contohnya. Lanjut lagi ya. Ayat 5 saya Bu ya. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka artinya iman si penggotong, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Jadi iman si penggotong dipuji Tuhan, 4 orang, tapi yang disembuhkan si orang lumpuh. Nih ucapan Yesus. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Yesus lebih dulu mengampuni dosa, bukan langsung menyembuhkan. Kenapa? Karena penyebab dari kelumpuhan itu adalah dosa. Jadi penyebabnya dihilangkan dulu, barulah Yesus kemudian menyembuhkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya, penyebab apapun masalah di hidup kita itu adalah dosa. Itulah sebabnya dosa itu diampuni dulu,
baru kemudian kita ngalami mujizat Tuhan. Lanjut, ayat 6 Bapak Ibu. Tapi di situ ada juga dulu beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi memang benar Bapak Ibu, yang bisa mengampuni dosa adalah Allah. Tapi mereka tidak sadar bahwa Yesus adalah Allah. Itu dia masalahnya. Ya, lanjut. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat 9 saya. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Stop dulu, jangan dulu dibaca Bapak. Kira-kira yang mana lebih mudah Bapak? Ayat 9 ini kan, manakah lebih mudah? Ini Tuhan Yesus bertanya kan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Kenapa lebih mudah berkata demikian? Karena tahu kenapa lebih mudah mengatakan dosamu sudah? Karena nggak bisa dibuktikan. Dosamu diampuni, gimana cara ngeceknya? Udah diampuni itu belum kan? Tapi kalau dikatakan mana tadi? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Itu harus terbukti. Ya kan? Ya benar dia bangkit berjalan kan? Harus terbukti kan? Jadi lebih gampang berkata dosamu diampuni. Karena nggak bisa dibuktikan. Udah diampuni atau enggak. Tapi kalau dia berkata bangunlah, angkatlah tilammu, harus terbukti saat itu. Kalau enggak dikatakan bohong kan? Lah iya dong. Jadi canggih ya. Berkelitnya itu mana lebih mudah mengampuni dosa. Memang pengampunan dosa itu harus Allah yang lakukan. Tapi kan sulit dibuktikan. Iya kan? Tapi ketika kita berkata bangunlah angkat tilammu harus terbukti. Kalau kita dikatakan bohong, mana buktinya? Tuh kan. Tuh gak bangkit kan? Ya kan? Gak sembuh kan? Tuh kan? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi lebih mudah berkata dosamu diampuni kan? Karena susah dibuktikan. Tapi kalau berkata bangunlah angkat tilammu, ya harus terbukti saat itu. Dia benar-benar bangun dan mengangkat tilamnya. Setelah itu Bapak Ibu ya. Jadi lihai itu ada canggih. Ya mereka gak bisa jawab dong. Iya kan? Ya mereka berkata pasti iya dosamu diampuni. Gak bisa dibuktikan soalnya. Tapi kalau berkata bangunlah angkat tilammu, ya harus terbukti. Kalau enggak kan dikata bohong. Mana sembuh, mana bangkit tuh kan. Gitu loh Bapak Ibu. Ya sekarang siapa yang baca nih? Ayat 10 siapa Bu? Ya silakan ayat 10 Bapak Ibu. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah dia kepada orang lumpuh. Ayat 11 saya baca. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini dulu pernah kita lihat. Ya Bapak ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar sekaligus juga ada tanda mujizat. Iya Bapak Ibu, itulah sebabnya pelayanan pendeta harus ada mujizat. Supaya apa? Banyak orang di luar sana juga itu mereka nggak bisa lagi ngomong. Iya Bapak Ibu, iya. Kalau saudara hanya pintar ngomong aja untuk nginjili orang Bapak Ibu, nginjili tetangga lah misalkan, ya nginjili orang hanya pintar ngomong, mereka akan susah bertobat. Kenapa? Pertaruhan mereka juga ngeri Bapak Ibu. Karena mereka antara hidup dan mati kalau berpindah agama. Iya, antara hidup dan mati. Bisa dibunuh keluarganya sendiri loh. Bisa. Jadi harus ada sesuatu yang dahsyat yang mereka alami. Membuat mereka akhirnya bisa sadar. Mau gak mau harus berkata, Yesus adalah Tuhan. Iya Bapak Ibu. Dan itulah lewat mujizat. Ketika mereka kanker, stadium 4, vonis mati, 1 bulan lagi mati. Dan ketika saudara doakan, sembuh. Mau gak mau matanya terbuka. Kok bisa sembuh ya? Ini pasti Tuhan yang bekerja. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi mereka sendiri yang menyimpulkan. Jadi saudara akan sia-sia kalau berkata Tuhan Yesus itu baik loh. Siap mati bagi kamu loh. Luar biasa baik loh. Kamu harus percaya Yesus. Susah itu Bapak Ibu. Iya kan? Tapi ketika saudara doakan dia sembuh.
Apalagi kalau penyakitnya yang gawat gitu, hampir mati gitu. Saudara nggak perlu ngajak dia ke gereja sendiri. Matanya udah langsung terbuka gitu Bapak. Makanya hal yang sama juga pernah terjadi ketika Petrus dan Yohanes di sidang Sanhedrin. Ahli Taurat Farisi nggak bisa ngomong apa-apa. Mereka nggak bisa bantah. Mereka justru menuduh atau melihat Petrus dan Yohanes itu tidak terdidik. Nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka ahli Taurat. Pendidikannya sudah tinggi. Ngerti tentang Alkitab. Wah luar biasa. Ngerti tentang Taurat. Tapi dibandingkan dengan mujizat yang dilakukan oleh murid Yesus. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika mujizat kita nyatakan di hadapan orang-orang di siapapun. Mulai dari profesor sampai tukang becak sekalipun. Ketika mereka sembuh. Semua batasan pendidikan, semua batasan suku, semua batasan agama tembus semuanya. Karena mereka melihat ini pasti Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin aku sembuh. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya makanya dalam pelayanan itu penting sekali mujizat. Tapi bukan berarti orang Kristen ngejar mujizat. Tidak. Orang Kristen tetap harus ngejar Tuhan Yesus. Berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Berkat mujizat itu mengejar kita. Karena itu yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 dan juga ayat 20. Ketika orang percaya kepada Yesus, maka ciri-ciri orang percaya ada mujizat. Bisa ngusir setan, tumpangan tangan pada orang sakit sembuh. Jadi orang percaya, bukan orang Kristen ya. Kenapa? Karena orang Kristen juga bisa saja bukan orang percaya. Karena dia Kristen, karena Kristen KTP. Bapak ibunya Kristen, otomatis anaknya juga Kristen. Ya kan Bapak Ibu ya, kan nggak mungkin kan Bapak Ibunya Kristen anaknya yang lain, kan nggak mungkin kan, nggak mungkin. Jadi kekristenan dia itu karena Bapak Ibunya Kristen, keturunan, amin. Nah jadi orang percaya gitu, jadi bukan karena dia Kristen, bisa aja Kristen KTP. Bahkan juga pendeta juga bisa bukan orang percaya. Kok bisa Pak? Kok pendeta bukan orang percaya Pak? Iya terlihat dari khotbahnya. Kok bisa terlihat dari khotbahnya? Gini, saya kasih ilustrasi ya. Ketika Bapak Ibu jatuh cinta, jatuh cinta. Ya, ketika kita jatuh cinta, maka orang yang kita cintai itu ada di hati kita. Benar Bapak Ibu ya? Iya, kemanapun kita akan cerita tentang pasangan kita, pacar kita ya. Pacar saya itu cantik banget, ganteng banget, baik banget, kayak malaikat gitu. Iya kan? Ya kan? Jadi kita cerita terus kenapa pacar kita itu ada di hati kita. Tapi ketika kita putus dengan pacar kita, maka saudara akan berusaha melupakan pacar kita. Saudara tidak akan mau lagi cerita tentang pacar saudara kepada orang-orang lain. Benar Bapak Ibu? Benar enggak? Hal yang sama juga dengan pendeta. Ketika mereka mengasihi Yesus ada di hatinya, maka dia selalu mengkhotbahkan tentang Yesus dimanapun dia khotbah. Tapi ketika dia tidak pernah lagi mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, dipertanyakan apakah Yesus masih ada di hatinya atau tidak. Paham Bapak Ibu? Nah iya. Ya kan? Jadi gampang ngeceknya kan? Pendeta itu masih ada Yesus nggak di hatinya? Terlihat dari khotbahnya. Kalau dia masih mempunyai Yesus di hatinya, dia pasti tentang khotbahkan tentang Yesus saja. Ya kan? Seperti orang pacaran tadi, ketika dia masih pacarnya ada di hatinya, dia pasti khotbah tentang pacarnya, dia pasti cerita tentang pacarnya saja ke semua orang. Pasti tuh. Paham Bapak Ibu ya? Jadi belum tentu pendeta itu orang percaya. Terlihat dari khotbahnya. Kalau dia mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, barulah benar Yesus ada di hatinya. Kalau Yesus sudah tidak ada di hatinya, masih yakin enggak saudara pendeta itu orang percaya? Saya yakin enggak. Boro-boro percaya Pak, orang Yesus aja nggak ada di hatinya, gimana? Gitu loh, paham ya? Jadi saya ngambil ilustrasi gitu supaya, oh iya bener juga ya Pak, gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gampang mendeteksi apakah pendeta itu termasuk orang percaya atau tidak ya. Jadi dilihat dari khotbahnya saja, apakah dia masih khotbah tentang Tuhan Yesus atau tidak. Nah, oke Bapak Ibu ya, iya gampang ceknya. Bahkan ketika kita mengkhotbahkan Tuhan Yesus turut bekerja. Iya, turut bekerja dan meneguhkan firman yang kita sampaikan dengan tanda-tanda mujizat. Oh kita baca ayat terakhir deh. Tadi udah selesai nih Bapak Ibu ya, ayat itu. Udah, coba buka Bu, Markus 16 ayat 20.
Kemarin Pak Tommy khotbah tentang Markus 16 ayat 17-18 ya, ciri-ciri orang percaya ya. Jadi kita harus percaya, maka mujizat itu menjadi ciri kita. Jadi kita orang Kristen nggak perlu nyari mujizat, otomatis. Ya, otomatis. Ya Bapak Ibu. Seperti apa otomatisnya Pak? Ini saya tunjukkan. Kalau saudara menang pilkada, ini kan kemarin baru pilkada kan, saudara menang. Saudara nggak perlu mencari duit itu ngejar saudara. Malah kadang-kadang orang nyodorin duit. Pak, ini Pak ada berkat Pak. Tapi tolong proyek saya dilancarin Pak. Kadang-kadang. Nah, saya nggak nuduh apa-apa. Pokoknya gitu kadang-kadang. Jadi duit ngejar saudara. Bukan saudara ngejar duit kan. Tuh. Hal yang sama juga dengan kekristenan. Ketika kita dapatkan Yesus, berkat itu mengejar kita. Bukan kita ngejar berkat. Terus itu. Nah. Cantik ya. Saya kasih ilustrasi pilkada aja gitu Pak, supaya gampang. Soalnya baru dekat kita kan. Kemarin ya nyoblos kan pilkada kan. Iya kan. Ketika dia menang pilkada, fasilitas itu juga ngejar dia. Pasti dia dapat rumah dinas. Pasti dia dapat mobil dinas. Pasti dia dapat banyak hal lagi kan. Jadi dia nggak perlu ngejar-ngejar fasilitas kan. Fasilitas itu ngejar dia. Kenapa? Dia sudah menjabat. Ya kan Bapak Ibu ya. Duit juga demikian. Kalau dia sudah menjabat, duit itu ngejar dia. Ada aja orang menawarkan duit. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Saudara gak perlu ngejar duit loh. Benar. Gak perlu ngejar duit. Duit itu ngejar saudara. Hal yang sama juga dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mendapatkan Yesus, duit itu, berkat itu mengejar kita. Kesembuhan itu mengejar kita. Dan segala macam. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada semuanya. Saudara ngejar apa? Keselamatan. Di dalam Yesus ada. Saudara butuh apa? Berkat. Di dalam Yesus ada. Saudara butuh apa? Kesehatan. Di dalam Yesus ada. Jadi dapat Yesus, dapat semua. Enak kan? Enak kan? Lah iya. Sama juga dengan jabatan pilkada tadi. Di dalamnya itu banyak fasilitas. Menang pilkada, semua fasilitas menjadi milik kita. Saudara itu? Iya. Jadi gubernur itu gak perlu cari duit. Duit itu ngejar dia. Iya kan Bapak Ibu ya? Iyalah, pokoknya gitu lah. Pokoknya kita ngerti lah. Coba kita lihat sekarang Markus 16 ayat 20 ya. Jadi orang Kristen tidak perlu ngejar mujizat. Mujizat itu yang mengejar kita ketika kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Iya, jadi salah kalau seandainya orang Kristen ngejar berkat ya. Salah orang Kristen mengejar mujizat ya. Salah. Dapatkan saja Yesus. Kejar aja Yesus, semua itu akan mengikuti kita. Nah ya, bahkan juga ketika kita memberitakan Injil, Yesus itu terus bekerja dan meneguhkan. Ini ayatnya, Markus 16 ayat 20. Ini yang jadi ayat terakhir kita ya, saya bacakan. Mereka pun pergilah, siapa nih mereka? Murid-murid pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru. Stop dulu. Memberitakan apa? Injil. Injil itu tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Oke, lanjutkan lagi. Dan Tuhan, lihat, turut bekerja. Jadi turut bekerja kalau berita tentang Yesus. Ya jelas. Yesus pasti senang dong tentang dirinya diberitakan, kita beritakan. Benar kan? Tapi kalau kita pendeta memberitakan kehidupan sehari-hari, Yesus tidak senang. Itu bukan tentang saya. Tapi ketika kita memberitakan tentang Yesus, Yesus senang. Itu tentang saya. Yesus bahkan turut bekerja. Bukan hanya turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu tanda-tanda mujizat. Itulah sebabnya saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Maka gereja ini walaupun masih baru sudah banyak mujizat. Bukan karena saya ngejar mujizat, bukan. Tapi karena saya ngejar Tuhan Yesus. Seperti itu? Iya. Jadi beda ya. Beda ya, jadi kita mengejar Tuhan Yesus, maka mujizat itu akan mengejar kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bahkan Yesus turut bekerja kan, itu ayatnya berkata, Tuhan turut bekerja. Kenapa turut bekerja? Karena Yesus senang, kita memberitakan tentang Yesus. Injil kan tentang Yesus. Tapi sebenarnya Alkitab itu seluruhnya tentang Yesus. Amin. Tapi dalam Injil dijelaskan tentang kelahiran sampai kenaikan Yesus ke surga. Amin. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuh. Meneguhkan. Makanya coba saudara perhatikan lah. Saya aja saudara perhatikan ya. Ngecek sendiri ya. Ini saya ingin fair kepada Bapak Ibu semua. Khususnya yang menonton. Coba saudara perhatikan pendeta-pendeta saudara yang melakukan khotbah
kehidupan sehari-hari yang hanya ketawa-ketawa cikikikan aja. Coba perhatikan, pernah enggak dia ngomong mujizat? Saya yakin enggak pernah. Enggak pernah. Saya yakin itu, yakin-yakinnya. Benar. Jadi saudara perhatikan pendeta saudara yang khotbah tentang kehidupan sehari-hari ataupun pendeta yang khotbah tentang yang lucu-lucu. Saudara perhatikan pelayanannya. Pernah enggak melakukan mujizat? Saya yakin enggak pernah. Kenapa bisa demikian? Kenapa saya bisa yakin demikian? Karena ketika kita khotbah tentang kehidupan sehari-hari, bukan tentang Yesus, maka Tuhan Yesus tidak meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda mujizat. Karena ayat yang berkata demikian. Tapi ketika kita khotbahkan tentang Tuhan Yesus, kasihnya, kemuliaannya, berkatnya, segala macam, Tuhan turut bekerja. Karena Tuhan berkata, ini tentang aku. Maka aku akan bekerja. Turut bekerja. Dan bahkan Yesus akan meneguhkan firman itu, khotbah itu dengan tanda-tanda. Iya. Jadi saudara bisa ngecek, cek aja, nggak percaya. Cek aja pendeta saudara. Saya ajak fair. Iya amin Bapak Ibu ya. Iya, cek aja. Saya nggak ngajak saudara percaya saya, cek aja. Amin Bapak Ibu ya, amin ya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari orang Kristen hanya berfokus saja kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita berfokus kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu baik. Makanya kita jangan punya pikiran negatif tentang Yesus. Ketika kita punya pikiran baik tentang Yesus, itu adalah awal dari iman. Benar Bapak Ibu, benar. Jadi saudara ketika menghadapi masalah atau sakit lah misalkan, jangan saudara berpikir, oh ini adalah sakit, ini adalah hukuman Tuhan atas dosaku. Ini atas hukuman Tuhan atas kesalahanku. Ini sudah berpikiran negatif tentang Tuhan. Seakan-akan sakit kita itu karena Tuhan menyebabkan, karena Tuhan menghukum. Kalau saudara punya pikiran negatif demikian, saudara tidak akan punya iman untuk disembuhkan Tuhan. Lah, udah berpikiran negatif, bagaimana saudara bisa pada saat yang sama punya pikiran yang positif bahwa Tuhan akan menyembuhkan? Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin kan? Nggak mungkin. Makanya apapun masalah kita selalu berpikiran tentang positif tentang Tuhan. Aku sakit, benar. Tapi aku percaya Tuhan baik. Pasti Tuhan akan menyembuhkan aku. Maka ini suatu ketika akan kita ngalahin mujizat. Kenapa? Kita sudah punya iman. Karena apa? Awalnya kita sudah punya pikiran yang baik tentang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga ketika kita ada masalah, resesi, bangkrut segala macam. Kita selalu punya pikiran, Tuhan pasti memulihkan hidupku. Tuhan pasti menolong aku. Maka saudara suatu hari saudara akan dipulihkan. Kenapa? Saudara sudah punya iman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba kalau saudara bandingkan, saudara punya pikiran negatif tentang Tuhan. Aduh Tuhan, aku bangkrut ini pasti gara-gara aku dosa, maka Tuhan menghukum aku dengan bangkrut. Maka kalau saudara punya pikiran negatif demikian, saudara tidak akan pernah punya iman untuk dipulihkan. Karena sudah pikiran negatif. Amin Bapak Ibu? Iya, tapi coba saudara punya pikiran positif. Aku memang bangkrut. Karena memang ini, tapi aku percaya Tuhan pasti memulihkan aku suatu hari kelak. Maka ketika saudara punya pikiran yang baik demikian tentang Tuhan, saudara punya iman dan suatu hari benar, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus, makanya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi kondisi apapun, termasuk juga saat itu Paulus sedang di penjara. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itu ketika kita punya pikiran positif tentang Tuhan, pikiran yang baik tentang Tuhan, itulah menjadi awal kita punya iman. Dan ketika kita punya iman, itu menjadi awal mujizat, pemulihan, berkat akan kita alami dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami Tuhan diberkati tentang khotbah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Hari ini kami belajar ada 2 orang lumpuh yang disembuhkan. 1, orang lumpuh yang tidak minta kesembuhannya, tapi inisiatif Tuhan saja menyembuhkan dia. Tapi yang kedua adalah orang lumpuh yang karena upaya dari teman-teman yang mengangkat dia, menggotong dia ke hadapan Yesus. Dan Yesus menjamah dan menyembuhkan dia. Dengan sebelumnya mengampuni dosanya. Hal yang sama juga dengan kita. Mari Bapak Ibu, siapapun yang terlintas dalam pikiran saudara, bawa dia ke hadapan Tuhan. Gotong dia ke hadapan Tuhan. Apapun masalah, saudara kita, teman kita, atau siapapun yang saudara ingat, saudara kenal. Bawa dia hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjamah dia, akan menyembuhkan dia, akan memberkati dia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Amin.
Yes. Kita semua dulu. Kita diberkati ya. Semua kita diberkati, amin. Amin. Jadi abis ini juga nanti ada pengurapan ya Pak Gembala ya. Ya abis perjamuan nanti pas terakhir nanti ada pengurapan juga kan. Iya. Nanti didoakan altar call ya. Sama-sama yuk. Karena kita telah diberkati, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Yuk mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Karena kami percaya pada di tempat ini Yesus diberitakan, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus yang menjadi pusat dari Mount Hermon Church. Sehingga waktu Yesus menjadi pusat atas segala-galanya, firman-Mu berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, waktu aku ditinggikan di bumi, maka aku akan membawa banyak orang datang kepadaku. Maka kami meninggikan Yesus, maka Yesus sendiri nanti akan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Jiwa-jiwa itu datang oleh mereka, karena mereka datang kepada Yesus yang ada di tengah-tengah dan menjadi pusat dari gereja Mount Hermon Church di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami ingin berikan persembahan yang terbaik dari hati yang bersyukur karena kami telah menerima banyak hal yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Suci kuduskan persembahan kami agar dipakai menjadi alat Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui Mount Hermon Church ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi kolektan, selamat berjalan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan dan darahnya yang tercurah. Darah perjanjian baru itu yang menguduskan setiap kita. Dengan penuh keberanian kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena di sanalah kami mendapatkan belas kasihan-Mu dan menemukan kasih karunia-Mu pada saat kami membutuhkannya. Terima kasih. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku
namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Yes. Kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan bacakan lebih dulu Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 55. Ini ucapan Tuhan Yesus langsung ya Bapak Ibu. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, artinya tidak berjamuan kudus, dampaknya apa? Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi kita tidak mempunyai hidup dalam diri kita kalau tidak berjamuan kudus. Ini kata Tuhan Yesus Bapak Ibu, bukan kata saya. Sebaliknya, barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, artinya berjamuan kudus, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada hari zaman. Jadi kalau kita makan berjamuan kudus, kita mempunyai hidup yang kekal. Itu hidupnya Allah, hidup yang kekal. Kalau manusia itu hidup terbatas, bio, ada umurnya. Tapi zoe, hidupnya Allah, itu hidup yang kekal. Boy. Kita beroleh hidup kekal, kenapa? Kita minum darah Yesus. Kenapa kita bisa minum darah Yesus, kita beroleh hidup kekal? Karena di dalam darah ada nyawa. Itulah sebabnya orang Kristen dilarang makan darah, minum darah. Amin. Karena nanti darah hewan itu, nyawa hewan itu akan masuk kepada kita. Jadi saudara bisa berkarakter hewan tadi. Kan ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita minum darah Yesus, maka nyawa Yesus juga masuk di hidup kita, maka kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Lanjut. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Kita bangkit berdiri, kita angkat pertama kali tubuh Yesus saja di atas kepala kita. Mari ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat sentosa. Menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam di tombak di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bebas dari segala virus, kami tolak kanker dan tumor, kami tolak diabetes dan segala dampaknya, kami tolak stroke dan lumpuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan, sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu, silakan. Sekarang kita angkat hanya darah Yesus saja di atas kepala kita. Mari ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat. Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di surga. Doa kami punya rumah di bumi dan di surga dan duduk di kanan tahta Allah bersama Tuhan Yesus di surga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya kami disembah
disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan penderitaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu berkuasa. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kami. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Oh, pada saat ini kita ada altar call. Oke. Iya, Bapak Ibu yang ingin saya doakan silakan maju ke depan. Iya. Iya. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Markus 6:13, Hakim 9, Mika 6, Mika 6 ayat 6-7. Inilah minyak urapan punya kuasa lah. Setiap tetes, setiap ada kuasa lah. Kami Allah seperti bagian tubuh yang sakit kami sembuh untuk mengurapi juga rumah kami, properti kami. Demikian juga inilah minyak urapan untuk menyatakan ada manusia dalam Yesus. Amin. Iya. Ya mari Pak.